Hai guys, balik Hai lagi di guys. Kopikiran Podcast. Hai semuanya. Halo. Kopikiran Podcast, ngobrol santuy, Jangan jangan baper. Yeay. Oke guys, Gimana guys? jadi Kabar kalian? baik. Kabar kalian gimana? Tuhan sehat. Alhamdulillah puji Kalau gue juga Tuhan. sehat. Terhindar Soalnya kita berdua dari nih kayaknya gak virus baru banget. Dajjal. loh. Iya. Sehat semua ya. Ngomong-ngomong soal sehat, hubungan kalian pada sehat nggak nih? Wih, Hubungan sadis. Dan mana nyerempet nih? aja. Hubungan ke itu apa begini, say? Nah, hubungan itu kan ada dua, ada begini sama ada begini. Nah, itu harus sehat dua-duanya, Oh, iya. ya nggak sih? Oh iya. Betul. Ya betul sekali. Ya. Oke, langsung aja ya. Jadi topik sehat-sehat kita aja kali sih ya. ini. Kenapa? So far sih sehat-sehat aja. Ah. Itu hubungan yang begini apa yang begini? Yang sehat? Dua-duanya sih. Puji Tuhan, seimbang. Puji Tuhan, seimbang, ya. Oke, ngomong-ngomongin soal hubungan, pasti ada yang tahu dong soal toxic relationship. Oh tahu Tahu banget kan? gua, tahu Tahu, banget. tahu. Tahu banget. Yang ngomong tahu banget pasti pernah ngalamin tuh ya. Enggak kok. Enggak. Be aja, be aja. Kalau gue jujur gue pernah ngalamin sih. Ya gue sih ngerasanya kayaknya semua orang juga pernah deh ngalamin. Iya, betul sih. Oke, menurut Bigel nih, pertama gue mau nanya Bigel, toxic relationship menurut lu tuh apa sih? Kalau menurut gue sih kalau misalnya tuh hubungan yang udah gak sehat aja gitu. Gak sehat ya? Gitu. Yang gak Berarti kalau nggak sehat sakit dong. ya iya sakit tapi dipaksain buat ini ya sih kayak baik-baik aja. Oh, jadi kayak Bukan sakit. fine Tapi aja dipaksain. gitu, padahal sakit. Ah, iya sama tuh. Iya, betul. Ya lu Wow. tuh sebenarnya udah gak bahagia tapi dimaksain aja gitu. Mungkin karena faktor waktu gak bisa ngapa-ngapain kan udah toksik. Mau ngapain lagi sih Betul, gitu. betul. Kalau lu Ngomong-ngomong Mon, gimana soal- sih? Kenapa, Mon? Kalau lu gimana, Mon? Ya kurang lebih sama lah. Cuma menurut gua tipe orang yang udah gampang untuk bilang toxic. Paham gak sih? Ngerti. Gua bukan tipe orang yang gampang untuk melabelkan suatu hubungan itu toksik gitu. Karena apa ya? Suatu hubungan toksik itu kan karena kedua belah pihak. Maksudnya Iya, Iya betul. sih. si A dan si B misalnya kayak gitu kan sebenarnya toxic relationship kan bisa dalam keluarga, bisa dalam percintaan, Betul. iya nggak kan? Betul. Lingkungan kerja, keluarga, Nah, pasangan. gua tuh, ya betul. Kadang tuh kita gampang banget melabelkan toxic, padahal diri kita yang lemah kalau menurut gua nih ya. Ya, Misal kayak lu tuh punya teman ya, dia gampang banget melabelkan misalkan kayak lu jangan yang sama dia lu toxic banget orangnya. Padahal tuh toxic kalau menurutku ya toxic itu ada levelnya gitu. Bukan berarti apa ya? Bukan berarti level bukan berarti level gimana tuh? hal negatif Level itu satu, dia langsung level satu. dikategorikan ke orang toxic kan enggak juga kan. Siapa tahu kita yang terlalu tempe, Baper. terlalu paham gak sih? Oh, Oke, Iya, oke. betul. Kita tuh yang terlalu Ngerti. itulah. Mungkin karena kita kayak gitu tuh karena kita kurang mencintai diri kita sendiri nggak sih? Sampai akhirnya orang Bisa itu tuh jadi, bisa kayak jadi. ya lah gitu. Terus kita main terima-terima aja gitu. Iya, bener, setuju banget sih. Racun. Karena Padahal yang dibilang racun itu apa? wanita, racun Wanita. dunia. Kok kita sih bilang racun? Bingung tau. Padahal yang racun bukan kita ya. Iya kalau menurut Oke, gue sih lanjut. begitu. Kurang lebih ya. Lanjut nih. Gue ada pertanyaan yang kedua nih. Ini pasti bakal jadi panjang banget sih. Apa tuh? Tolong dong Nggak sabar. ceritain pengalaman toxic relationship yang
toxic relationship yang pernah kalian alamin. Itu bisa jadi di Degdak. pasangan, bisa jadi di keluarga, atau bisa jadi di lingkungan pekerjaan sama lingkungan tongkrongan. Coba mau pilih yang mana? Aku Ini dua aja sih. berdasarkan ini ya, realita diri lu yang pernah lu alamin ya. Yang relate ke kehidupan aja Ya, kan. yang relate ke kehidupan. Oke, siapa nih mau mulai? Dia tuh kayaknya buat cerita tuh butuh kayak tenaga tau. Iya nggak sih? Iya. Iya loh. Soalnya kita harus ngumpulin Gitu. energi, harus ngumpulin mengasah otak itu biar nggak ada yang. Tapi kan kita udah bilang jangan baper, ya nggak sih? Iya betul. jangan baper. Ya ampun, selamat Oh iya hari ya, hari ini mereka. Imlek loh Selamat hari guys. raya. Yes, dan siapa Shiny Tian Chen, lai 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 lai. lai 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 lai. Ini kita lagi mengisi tenaga si Bigel buat cerita. Iya. Nggak sih, nggak perlu tenaga sih. Wih, gila. Ya kalau misalnya toksik tuh ada aja sih. Apalagi dalam hubungan. Nggak tergantung soal pacar juga sih. Dalam keluarga juga bisa kan. Tongkrongan, apa semua. Kalau pengalaman gue sih paling hubungan yang udah toksik tuh kayak lu udah nggak bisa dipercaya. Kayak gini. Dalam arti kayak mau lu lakuin hal yang baik pun dia nggak percaya sama lu gitu. Ngerti gak? Itu pertama. Jadinya karena dia nggak percaya, ya udah dia mulai ngekang lu, nggak boleh kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, ya nggak sih? Kedua. Kayak dilarang dikekang-kekang gitu ya? Oke. Iya. Kedua. Tapi di satu sisi juga kita tuh harus ngerti kalau misalnya kita ngejalanin hubungan, ya emang sih harus nggak apa-apa buat ngelarang, tapi harus tahu sikonnya juga nggak sih? Gitu ya? Sikon sama batasannya. Oke, karena tiap orang itu punya privasi kan? Iya. Dan beda orang sih beda toksiknya. Kalau dari lu sendiri, lu orangnya kalau pacaran lebih suka diposesifin apa lebih suka nggak diposesifin sama cowok lu? Kalau gua yang dulu, gue lebih suka karena kurang kegiatan mungkin. Jadi lebih suka gabut. Iya. Biar ada yang chat gitu kan. Ada yang chat, ada yang perhatiin. Tapi setelah gue lebih ada kegiatan, gue tuh istilahnya bikin tarikan nafas itu ada harganya deh gitu. Wow, tarikan nafas ada harganya guys. Harganya berapa itu ngomong-ngomong? Maksud gue gini ya, biar hidup kita tuh nggak kayak gitu-gitu aja nggak sih? Ada sesuatu hal positif yang kita bisa bikin kayak ada gitu. Yang berguna gitu lah ya. Jadi kalau di gue yang sekarang, gue lebih suka yang ada di fase kayak gini. Kalau lu percaya sama gue, ya udah, lu percaya aja gitu. Gue mampu kok jaga hati ya. Kayak gitu. Berarti yang gue tangkap saling percaya nggak sih sebenarnya? Ya, bener saling percaya. Tadi gue juga mau ngomong itu. Ya. Karena cewek kecuali ya kita nggak bisa salahin juga cewek yang nggak mau diposesif ataupun diposesifin karena beda jam terbangnya mungkin, kegiatannya mungkin kayak gitu. Biasanya sih kalau yang sekarang aku udah di fase ya udah kalau lu mau sama gua ya udah ayo, tapi lu bisa percaya gua nggak gitu. Karena kalau nggak bisa percaya ya udah hubungan tuh udah nggak bakalan sehat nggak sih? Iya. Adanya berantem. Lagian maksudnya kalau menurut gue ya lebay banget nggak sih kemana-mana lu harus izin gitu. Iya nggak sih? Betul, udah kayak security gue. Kayak jadinya tuh kalau menurut gue ya jadinya tuh kalau lu ya Gel dari case lu tuh kayak gue tuh ngeliatnya kayak lu mau bergerak tuh jadi susah. Emang maksudnya gini, ketika lu izin nih misalnya nih ya ke cowok lu ya,
misal Beb, gue mau kesini ya gini. Beb, Menurut gue dia belum tentu langsung balas. Terus kalau misalkan dia belum balas, lo harus nunggu kan itu lu PR ya. nunggu ya, betul Iya, banget sih. itu PR Iya, banget. Jadi makanya membatasi tuh mobilitas lu buat gerak. iya sih. Nah, tapi dalam satu sisi juga ada baiknya juga loh kayak gitu. Kayak gini juga. Tergantung kitanya sih. Nah, salahnya cewek kadang ada suka yang nggak bisa bedain. Mungkin karena dia menghargai, dia itu beda kan izin pergi sama cuma mau bilang pergi gitu. Kayak gue tuh udah kebiasaan sama pacar gue kayak gini. Gue mau pergi ke sini ya, kayak gitu. Jadi jangan izin dulu, karena kalau misalnya belum izin, gue perhatiin cowok tuh makin kalau gue nggak bilang nggak boleh dong gitu. Tapi kalau kita udah kayak hari ini gue mau kesini ya kayak gitu, jadi lebih ke jadi kayak oke, cuman gitu. kasih tahu doang ya. Iya kasih Iya tahu, nggak bukan sih? berarti lu ngizin. Bukan. Kalau lu ngizin, berarti otomatis lu salah juga. Kalau dia bilang nggak boleh ya udah, nggak boleh dong. Lu kan izin, boleh nggak gitu? Ini nggak sih, paham nggak sih? Betul. Paham. Paham. Kayak gitu ya. Intinya kalau mau hubungan yang emang nggak toksik ya udah saling percaya, terus komunikasi kalau dua ini menurut gue dalam hubungan tuh kalau udah nggak sehat di komunikasi, udah nggak sehat dalam kepercayaan, ya menurut gue ya ke depan lu kayak gitu-gitu aja nggak sih, lu yang capek sendiri. Mandek ya, mandek. Sumpah gue sejujurnya ya, gue paling sebel tau, misal nih gue dengar cerita ya temen gue begini, gue tuh rasanya kayak apa ya, aduh gimana ya, Lu mau susah banget gitu. bicaranya. Next deh, skip deh. Gak jelas. By the way ya guys, gue mau nanya nih, kalau misalnya taruhlah hubungan lu udah lama gitu, dan di situ lu dikasih satu pilihan statement kayak gini nih, lu pilih gue, pacar lu, apa temen lu? Gue pasti ngelihat dulu. Gue sama teman gue ini udah kenal berapa lama deh, sampai gue lebih kenal siapa duluan, teman gue duluan apa pacar gue duluan. Itu nomor satu sih kalau gue. Kalau misalkan gue lu kan lebih kayak gimana? kalau gue lebih deket sama pertama deket sama teman gue, pasti gue pilih teman gue. Kalau lu Man? Gak tau kenapa gue malas jawabnya. Maksudnya lu paham nggak? Gue malas jawab itu karena apa ya? Gue sebisa mungkin untuk tidak memilih dua-duanya. Maksud gue gini, Say. Sebisa mungkin gue mencari misalnya, ini kan ngomongin kayak lu pilih pacar, teman atau apa gitu kan? Iya nggak sih? Enggak, gini loh, Say. Maksud lu gitu? Gue kira tuh, misalkan lu di kondisi pertanyaan Bigil gimana sih? Lo harus memilih antara dua. Iya, kayak lu misalnya kayak gini deh, kayak gini, nggak usah kayak gitu. Misalnya lu lagi dalam misalnya urusan kerjaan atau lu menongkrong kayak gitu. Terus tiba-tiba lu ngizin nih ke pacar lu. Terus lagi misalnya dia lagi video call apa mau coba, mungkin dia kangen sama lu gitu kan, mungkin dia kangen dia telepon sama lu, tapi posisinya lu itu lagi sama bareng teman-teman, apa mau pergi sama teman kayak gitu, pokoknya kayak mau ke teman-teman lah kayak gitu, tapi berhubung dia lagi pengen mungkin nelpon apa pengen VC, keadaannya nggak bisa, nah akhirnya ada kan pertanyaan kayak gitu, misalnya lu pilih siapa sih, lebih pentingan gue apa mereka gitu. Lu kalau jadi gue kayak gimana? Kalau gue bakal mikirnya penting sama genting. Gue langsung bedain dua hal. Maksud gue gini, maksud gue gini kan di pertanyaanmu posisinya gini. Gue lagi jalan nih kan sama teman-teman gue, tapi tiba-tiba nih anak setan tiba-tiba ngomong, lu lebih mirip temen lu atau gue, gitu kan? Iya gitu kan pertanyaannya. Iya. Ya gue bakal mikir. Dia misalnya dia mau teleponan atau dia mau video call, ya kalau misalkan itu nggak penting ya udah nggak usah. Yang genting kan sekarang posisinya gue lagi sama temen gue, ya udah gue pilih temen gue. Jadi intinya gue cuman ya itu aja sih, penting sama genting. Penting sama genting ya. Bener sih. Terus Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih dari lu? Lu belum jawab Mon, pengalaman lu dalam toksik loh.
Kalau gini, kalau Monik tuh kemarin udah ngomong sama gue, udah share, dia tuh mau bahas satu case yang lagi viral-viralnya. Ini gue Tuh. juga sebenarnya Apa setuju tuh? banget. Jadi lu tau Tapi gak kalian sih? pada ngikutin nggak sih? Kita nggak usah sebut Gue merek, kurang orang-orang update tuh udah tahu. kalau gosip-gosip kayak Sebut gitu. merek Parah aja, nggak sih? say. Sebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kan lah. pansos. Dong. Hidup Iya. pansos. Kan pansos nggak apa-apa, say. Hidup Nggak tahu dia tenar pansos, apa enggak nih canda kita. pansos. Malah dia kali yang dikasih panggung yang ada. Dianya Iya, siapa, benar. anjir? Ya itu. Coba deh, kaum-kaum tuh. si Bigil tuh sebenarnya tahu nggak sih kasusnya? Gue nggak suka Mungkin update kayak gitu, tapi kalau kayaknya gue tahu deh kasus yang mana gitu. Tapi kalau ngikutin ceritanya apa kayak gimana tuh gue gak suka gitu. Enggak, gue tuh mau bahas tentang si Laura Magaga, lu tahu nggak sih, selebgram? Tahu. Oh, mantannya Awkarin bukannya sih itu? Iya, betul, Iya, betul. Gue tuh Berulah dong dia sekarang ya. kemarin tuh sempat mikir, say, kayak maksudnya gue berpikir tuh Apa tuh? kayak ini kan kasus viral nih. Gue tuh baru tahu gara-gara teman-teman gue pada ngomongin itu juga. Terus gue mikir kayak zaman sekarang tuh apa ya, orang tuh bakal bicarain tentang kasus-kasus itu, maksudnya gimana ya? Jadi intinya tuh hidupnya selebgram itu tuh jadi penting banget buat kita, iya nggak sih? Jadi misal nih selebgram siapa? Nggak penting sih, mungkin buat netizen lain. Netizen lain kali sih. Itu yang gue maksud. Jadi intinya tuh kayak kalau gue lihat ya, kenapa sih orang-orang sampai apa sih namanya pay attention banget buat ceritanya mereka, kayak misalkan si Laura ngeluarin IGTV, itu tuh yang komen tuh rata-rata temen gua, itu tuh sampai ada yang benar-benar ngatain gagal, lu tau gak sih? Ini terlepas kasusnya apa ya, intinya tuh kayak gue tuh Lu lagi pengen dapat melihat attention gitu ya? habit kita nih netizen tuh lagi kayak dibikin budaya baru gitu, yang dimana hidup selebgram tuh menjadi penting untuk lo tahu, untuk lo obrolin gitu-gitu. Ya bagus lah kalau kalian menganggap itu tidak penting ya. Cuma menurut gua rada sedikit pentingnya, karena apa? Kita perempuan gitu, ada yang bisa kita ambil dari pelajarannya si Laura menurut gua. Laura, benar. Ini harus dibahas deh. Cus. Soalnya yang gua udah tahu banyak nih ya, cerita buat gue. Jadi menurut gue, apa? yaudahlah nggak mesti orang lain. Iya ya, diri lo aja udah ini kan. Cuma maksud gue gini, say, kayak mungkin aja kita bisa belajar dari hidup orang gitu, dari cerita orang. Iya tapi sih, itu menurut gue kayak itu kacau banget sih. Iya, soalnya menurut gue itu gue ambil pelajaran sih, kayak misalnya lu mau cantik, lu mau kaya, lu mau berlimpah harta kayak gimana ya, kalau misalnya dia nggak setia ya kayak gitu ujungnya, ya nggak sih? Iya, kacau anjir. Itu dua kasus itu karena ketidaksetiaan, tau. Saya lah. By the way ya, belakangan ini nggak tahu kenapa 2021 itu tuh kayaknya kasus-kasusnya rata-rata pelakor mulu ya. Jadi males gue buka sosmed. Sebenarnya gue gak nyalahin pelakornya sih, gue pasti nyalahin kedua belah pihak, karena adanya perselingkuhan itu karena ada kedua belah pihak yang sama-sama mau. Gitu sih, gue nggak bisa 100% nyalahin ke pelakor. Gue juga pasti bakal nyalahin cowok itu. Kalau dari gue sih nanggepin kayak gitu ya, kayak misalnya terlepas dari itu juga kayak cerita-cerita teman gue, mau latar belakang dari mau pengalaman gue gitu. Gue sih ngelihat kalau misalnya orang ketiga tuh nggak selalu salah, tapi kita harus lihat dulu juga, ngaca gitu. Ini apaan sih sampai dia bisa kayak gini gitu. Mungkin karena dari kitanya juga gitu, kayak gimana, introspeksi diri tuh penting dalam segala hal ya menurut gue. Terus pihaknya juga tuh gue setuju banget lu Mega ngomong tadi, kayak misalnya kalau sama-sama mau ya gimana. Kalau gue mah mikirnya kalau misalnya gini, gue dari posisi kayak gitu ya, kalau lu jodoh gue ya gue nggak harus berekspektasi tinggi, nggak harus berjuang segimana kan, terus dibalik kayak gitu. Oh ya, by the way, lu tahu pada nggak sih itu kasus yang lagi viral itu di Manado, tahu yang Angel ada. Jadi tuh belakangan ini tuh di Manado lagi
lagi viral kayak gitu deh. Jadi ada anak 18 tahun, woy. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Terus udah jadi pelakor. Parah ya Itu di bocil-bocil sekarang ya. Manado. Itu di Manado. Iya, lu tahu nggak sih yang sampai diseret pakai mobil bininya di jalan Asli. kayak gitu? Itu sampai udah masuk serius. berita loh. Gue takut banget tuh sejujurnya ngeliat-ngeliat yang kayak gitu. Itu Iya, maksudnya sampai dia si diseret. pelakornya ini diseret sama Enggak, istrinya jadi yang dia ituin. nah kayak gini loh. Si ceweknya ini lagi dalam mobil sama suaminya. Dipergokin sama si bininya. Nah, giliran dipergok, diseret sama mobil. Kayak gitu, kayak di depan mobil itu diseret sekitar berapa meter kayak gitu. Iya sih, Itu tuh jadi pelakornya viral diseret. banget, woy. Terus Apa suaminya? ceweknya itu, selingkuhannya tuh di dalam mobil. Ya ampun, udah gila ih. Ih, gue takut Parah banget kan? nonton Terus kayak yang gitu. bikin heboh tuh pelakornya tuh masih 18 tahun, woy. Itu kalau menurut gue setuju banget sama omongan Mega. Emang dua-duanya aja dasarnya dajjal intinya. Bukan soal Menurut pelakor. gue sih ya, kalau ya makanya bokap gua, nyokap gua selalu ngingetin, kalau lu mau nyari cowok, lari pasangan, tuh bener-bener selektif banget gitu. Jangan sampai Iya. lu nyesel karena Iya ya, bibit, bebek, bobot. karena kayak gini juga. Karena gue mikir iya ya, karena soal cinta tuh ya bisa penting, tapi maksudnya karakter seseorang itu loh, karakter Kenapa? seseorang gitu. Nyokap gue tuh selalu bilang gak sih, kayak lu mau cari pasangan tuh harus yang bener-bener lu selektifin banget gitu, ngerti? Nih, Mac, misal ya, lu dari yang, kan lu nonton nih IGTV-nya si Laura, iya nggak sih? Iya. Lu dapet sesuatu apa dari situ? Apa nggak dapet? Dapet. Justru gue pernah ngalamin juga sebenarnya apa yang Laura alamin. Jadi intinya lu kayak terlalu baik gitu sama pasangan lu? Terlalu baik terlalu royal dan loyal. Terlalu mengtuhankan pasangan kita. Terlalu menomorsatukan. Itu 11-12 sih ya. sama. Jadi maksud gue itu yang bakal dibahas gitu, Say, dari kasus ini. Sebenarnya kalau Laura kan dia orangnya ngasih ini, ngasih itu, ngasih apa gitu kan, buat si cowoknya kan. Kalau dari sisi si Laura sendiri, waktu pada saat dia pacaran dia fine aja ngasih, ngerti gak? Iya. Tapi tadi gue bodoh bilang gak sih buat cewek? iya bodoh banget sebetulnya. Cuman maksudnya si Bigel tadi, makanya. Ketika lu lagi di fase bucin itu, lu tuh menurut si Bigel tuh lu nggak bisa mikir. Nah makanya maksud gue, ketika bukan kita ngobrolin mikir ini, sih, menurut gue bukan yang nggak bisa mikir, kita bisa mikir. Cuman pada saat itu kita terlalu menspesialkan dia. Jadi kayak apa aja deh gue kasih, ya udah, karena yang penting lu tuh sama gue. Itu pasti Laura kasih yang Laura rasain saat itu gitu. Cinta tuh seperti tai kucing rasa coklat. Manisnya di awal doang loh ya. Gue pernah ada di satu posisi kayak gitu, dan gue nyadar, gue realize-nya tuh sekarang gitu. Kenapa? Karena gue bergaul sama teman-teman gue yang bisa bikin berpikirnya ke situ kayak gitu. Sebenarnya yang gue punya pertanyaan buat si cowoknya sih gini sih. Nah, itu cowok kan bisa dibilang kaya kan? Bukan cowok yang miskin kan? Tapi kenapa dia tuh masih bisa gitu manfaatin tuh ceweknya buat beli barang-barang mewah, buat apa segala macem. Itu kan berarti dia sebenarnya gak cinta kan? Iya gak sih? Egois sama pelit kayaknya. Iya, jadi menurut gue dia itu cintanya nggak pure gitu, nggak murni. Dia cuma memanfaatkan aja. Kalau menurut tadi gue over royal. Iya, over royal. Kayak ya udah
gitu. Yang penting dia bakalan ngelakuin semuanya, yang penting lu bertahan sama gue gitu. Di dalam diri dia tuh merasa benar, padahal tuh yang dia jalanin tuh lagi nggak benar gitu. Nah mungkin sekarang ini kalau kata gue sih titik baliknya ketika dia kecelakaan sih. Ketika dia yang kecelakaan itu nabrak, Laura lumpuh, terus dia Nggak ada ngegesek, pertanggungjawaban. ya nggak ada Iya, yang perjawaban, ATM malah digesek. ngegesek ATM Laura sendiri untuk pengobatan Laura pada saat di UGD kemarin tuh kan parah banget. BTW Karmanya gue tuh pernah gimana tuh? ngalamin kayak gitu cuy. Oke, kita udah kedatangan di podcast kita nih. Ada nyokapnya Laura, Tante Amel. Selamat datang Tante Amel. Halo Tante Amel, hari ini guys. Tante Amel. Halo semuanya. Hai Tante, salam Emang kenal nama mamanya? Tante. Iya, salam kenal juga ya anakku. Ya. Udah, Monik Karakter- gimana Tante? Saya mau ngomong sama Monik Tante. Tante udah selesai di segmen iya. ini. Terima Oh, kasih iya, Tante. oke. Dadah. Iya. Terima kasih, bayarnya ntar aja ya. Oke. Kau merasa tertipu. Kayak gini loh guys, kalau sikap Iya. cowok yang gue pelajarin selama gue tuh sama cowok banyak, termasuk sahabat-sahabat gue tuh cowok. Jadi gue ngerti nih, ketika mereka ke gap ke apa kayak gitu, kayak ya udah mereka tuh lepas tanggung jawab karena mereka ya udahlah, udah ketahuan juga, ngapain gue harus kayak gimana, bener nggak sih? Nah terus kalau lu ketemu, nggak semua cowok sih, gue tahu bang, nggak semua cowok itu jahat, lu baik mungkin bang, gue tahu gitu. Tapi kan ada yang di luar sana cowok-cowoknya brengsek gitu, yang misalnya ngandelinnya, oh ya udah kalau gue sama dia tuh mungkin terjamin. Ya dia menyia-nyiakan cewek yang tulus demi yang kayak gini gitu. Karena mungkin faktornya dia belum ada kerjaan atau belum dapat pemasukan lah secara finansialnya kayak gitu. Jadi ya boyfriend, girlfriend with benefit aja sih gitu. Siapa tuh Tapi yang soalnya finansialnya mereka nggak belum asik. ini? Sama Megaga nggak sih? Oh, itu juga mau jatuhnya? dijamin kali kayak cewek. Temen gue nanya kan sama sahabat-sahabat gue, cowok, lu pada tuh kalau ketemu cewek yang lebih dari lu minder nggak sih? Terus kata mereka kayak, ya enggak lah, malah gue seneng nikahan nggak keluar uang kayak gitu. Iya sih, realistis. Berarti itu temen lu. Cuma Iya, realistis realistis. belajar. Tapi teman gue nggak gitu sih. Enggak, maksudnya kalau ketemu cewek yang maksudnya ketemu gitu, bukan nyari. Jadi ketemu. Iya. Nah, kalau misalnya ketemu cewek yang lebih derajatnya lebih dari mereka, ya udah kayak gitu. Nah, Jadi kayak tapi- sebuah keuntungan nggak sih buat teman-teman lu yang lu iya, tanya itu? karena tuh cowok juga pengen jadi cewek, pengen jadi kayak kita gitu. Jadi kayak gitu, cowok juga pengen sekali dijamin dari financial. Jadi mereka tuh buta, makanya mereka kan kalau cewek tuh lebih mikirnya kayak perasaan, tapi kalau cowok tuh ke logika, ya nggak sih? Makanya mereka tuh sering banget nyesel tuh di akhir, bukan di awal. Yang lu bahas tuh Yang tadi gue sama tangkap, tahu sama Gaga itu kasusnya si ada Laura di sama Gaga. golongan cowok yang brengsek, gitu. Maksudnya Itu tuh dia tuh kayak maksudnya dia tuh butuh buat bergaya, dia butuh buat makan yang mewah gitu. Tapi dari ceweknya tetap duit. Jadi intinya tuh lu mau bergaya tapi lu nggak modal. ya iya, karena cowok juga pada dasarnya banget sih. kalau misalnya kalau nggak bisa keluar duit ya udahlah, ngapain juga gue keluar duit, bahasa kasarnya kayak gitu. Mereka juga pengen kali di-treat kayak cewek kayak gitu sih menurut gue. So aku tuh kalau mau nyari pendapat tuh biasanya nanya-nanya ke teman-teman gue juga, biar gue nggak egois sama pendapat gue sendiri. Rata-rata kalau cowok kayak gitu ke gap, udah mau apa lagi sih kalau lu udah tahu kayak gitu, udah deh, habis itu pergi dia kayak ditelan bumi kayak gitu. Tapi kehidupan dia bakalan kayak gitu-gitu aja, nggak bakalan berkembang. So savage cowok brengsek. Wow. Kalau tadi tuh harusnya pas lu ngomong kayak gitu gue pakai speaker sih. Siapa tahu kan satu Iya, RT itu dengar. nanti cinta bisa ditukar sama uang. Gue kesel karena teman gue pernah ngalamin.
Gue mau nanya dong sama kalian, boleh nggak? Apa itu? Apa tuh? Seputar toksik yang ada dalam hubungan kayak gitu. Kayak, Racun. Ya, apa itu? kalau misalnya solusi keluar dari situ kayak gimana? Ayo, dari masing-masing kalian kayak gitu. Tapi ya kayak gitu. Itu pertanyaannya. Ini nyambung Jelas, ke tadi kesimpulan baru kita bangun. podcast hari ini sih menurut gue nih. Ini nyambung ke kesimpulan podcast kita hari ini. Betul, betul. Gimana lo menurut kalian? Kalau menurut gue kita harus belajar dari masalah yang udah pernah kita lewatin. Asik. Kayak nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Nah, kalau menurut gue itu kita harus pinter-pinter untuk memilih teman dan memilih lingkungan. Karena itu penting. Penting sih menurut gue. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang eksklusif atau orang yang pemilih. Tapi kita harus lebih memilih lagi, kayak lebih hati-hati lagi untuk milih teman, milih teman tongkrongan, milih teman di kerjaan, gitu sih. Atau milih cowok. Berarti kalau lu bilang kayak gitu, gue mau nanya nih sama lu ya, berhubung lu bilang kayak gitu. Berarti kalau cewek yang nggak munafik ya, kayak misalnya lu mau nentuin pasangan lu, itu berarti lu banyak option dong, bener Bukan nggak? option. Kalau gue bukan option, lebih ke checklist. Oh gitu ya, rada Yes, fuck girl itu juga gua. ya. Bukan faktor, beda men. Sorry men, gak gitu konsepnya. Lebih kayak ngechecklist. Misalkan lu mau nyari temen, misalkan lu mau temen tongkrongan, gimana ya? Ya nggak usah deh, nggak usah temen tongkrongan. Misalkan iya temen tongkrongan apa? Dia misalkan ngerokok. Nah mulai sekarang lu nggak mau nongkrong sama orang yang ngerokok, misalkan gitu. Nah terus kayak gimana tuh solusinya biar lu itu keluar dari hubungan yang toksik itu, terus nggak jadi harus jadi cewek yang kayak gimana sih biar nggak ketemu sama orang yang kayak gitu, atau misalnya ada orang yang udah mau ngetoksik tuh kayak gimana sih, gitu ngerti ya sih pertanyaannya gitu pokoknya. Kalau di case-nya lu masih dalam hubungan itu dan lu sudah merasa itu toxic relationship, gua rasa lu harus buru-buru keluar dari hubungan itu. Nah, gimana caranya? Mungkin lu harus konsultasi sama kakak rohani lu, misalkan orang tua lu, atau kakak lu sendiri, atau sahabat lu sendiri yang memang bisa lu percaya. Itu pertama. Dan kedua, kalau memang lu mau memilih orang lagi, memilih pasangan lagi, ya itu tadi gue bilang, lu harus pintar-pintar memilih. Itu sih. Kalau menurut Monik gimana, Mon? Kalau Monik gimana nih? Hampir sama Mega. Kalau menurut gua kita tuh sangat susah untuk memilih kalau menurut gua. Misal kalau kata Mega kan dia sebenarnya dia udah preventif nih dari awal. Gua bakal memilih cowok yang bla 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 untuk menghindari ketoksikan di tengah jalan gitu kan intinya. Iya. Nah, kalau menurut gua bakal sulit banget untuk memilah. Maksudnya kayak misal kriteria cowok yang begini untuk menghindari hubungan gue di tengah jalan ada toksiknya gitu. Kalau menurut gue itu susah banget. Kalau menurut gue lebih baik tuh kayak apa ya? Ini sih, kalau menurut gue intinya ujung-ujungnya pusatnya pada diri kita sendiri gitu. Ketika kita menemukan ada racun di dalam sebuah hubungan kita, ini nggak melulu tentang percintaan ya gitu ya. Misal kita menemukan toksik dalam berarti, hubungan. sorry gue potong sebentar. Ya. Ya. Berarti lu tipe orang yang lebih memilih untuk mengalami dulu, lebih tahu dulu tentang dia. Gimana baru ya? Bisa jadi kayak gitu. Tahu, karena maksud gue gini, Say. Untuk apa ya? Untuk kita memilih orang yang tidak toksik itu kan susah. Karena kita maksudnya kalau menurut gue sebuah hubungan itu apa ya? Ketika lu menjalankan, bukan ketika lu mau mulai menjalankan kalau menurut gua. Jadi beda nih ketika lu mau mulai menjalankan nih dengan si A hubungan ini. Semoga si A ini nggak toksik orangnya. Jadi hubungan lu juga berjalan lancar. Kalau gua nggak, bagaimana walaupun si A ini toksik, tapi gua tetap bisa menjalankan hubungan ini. Dan kalau bisa, alangkah lebih baiknya yaitu saling introspeksi. Misalkan nih kedua belah pihak, gua dengan si B gitu ya. Ya sebisa mungkin misal kalau gue menemukan ketoksikan di dalam sebuah hubungan, ya introspeksi diri bareng-bareng sih.
di mana letak salahnya, apa misalkan toksiknya malah ada di gua gitu kan, yang kayak mungkin kayak terlalu royal atau apa, atau terlalu bodoh, terlalu nurut, terlalu nurut itu juga menurut gua bodoh sih. Karena apa ya, lu di situ lu dibuat lu dibuat bego dari Misalkan nggak betul, begonya tuh lu jadi nggak mikir. Iya, itu kayak di tongkrongan cuy, kayak di tongkrongan lu mau balik udah malam. Gue balik dulu ya. Elah bencong aja belum keluar udah balik. Nah, itu gue sering banget ngalamin. Kayak gitu tuh, terlalu nurut. Lebih kayak enak hati. Kalau menurut gue tinggal dari diri kita sendiri, benar kata Monik. Iya benar, pusatnya diri kita sendiri. Iya, karena kalau misalnya kita juga nggak bisa nyalahin kita bergaul sama siapa gitu. Perasaan kita nggak bisa salahin itu mau sama siapa, ya benar nggak sih? Nah, jadi tinggal tergantung diri kita. Orang yang misalnya kita kenal tuh nakal, ya kalau misalnya kita berprinsip itu ya kita nggak mungkin ngikutin mereka, berteman ya berteman kayak gitu, tapi nggak mungkin ke arah sana karena kita punya pendirian dan prinsip dari dalam diri kita masing-masing. Ya kalau masih kapasitas diri aja sih. Ya lu bakal lebih ke kapasitas diri sendiri, balik lagi ke kapasitas diri sendiri sih, bener. Iya. Karena kalau gue bukan tipe orang yang gampang bilang toksik. Maksudnya gimana ya? Gue bukan tipe orang yang kayak anjir nih toksik nih orang, atau ih gila, gue sekarang lagi ngejalanin hubungan yang toksik banget. Nah, gue bukan orang yang yang easy, yang mudah banget bicara kayak gitu. Jadi misalkan kalau gue merasa, gue merasa hubungan gue kayak kok jadi gak danta nih ya, jadi kayak gremet-gremet gak enak nih, yaudah gue introspeksi dulu nih diri gue. Abis itu ke pasangan, apa sih yang mesti kita perbaiki nih, atau misalkan gue yang malah kesalahan ada di gue, ya udah kayak gitu. Jadi gue nggak mudah untuk melabelkan toksik. Gitu sih. Kalau gue sih ya kayak gitu. Jadi apa kesimpulan dari lu untuk menghadapi toxic relationship itu apa? Kalau gue siapa nih lu nanya? Halo. Oh, gua. Monik. Gue udah lobet nih. Iya. Itu tadi intinya lu banyak-banyak introspeksi tadi sih. Oh, lebih kayak introspeksi diri sendiri ya. Oke. Iya, maksudnya lu banyak-banyak berpikir. Nggak cuma berperasaan, gimana ya, Say? Harus limbangin kan, kalau cewek di dalam sebuah hubungan kan rata-rata pakainya feel kan, pakainya perasaan, apa-apa dibawa perasaan. Nah, mungkin perempuan kayak kita ini perlu belajar yang namanya pakai logika juga. Jadi mungkin menurut gue ya diimbangi aja gitu. Kalau menurut Miguel gimana? Kalau gue cara ngendarin toksik itu sendiri kayak baik dalam pergaulan kalau dalam pergaulan tuh kayak gini, lu nggak apa-apa lu bergaul sama orang yang senakal-nakal apapun, ya menurut gue itu nggak apa-apa, tapi lu tergantung prinsip dalam lu. Tapi kalau misalnya lu tahu lu tuh gampang keikut alur, ya lu jangan kayak gitu. Tapi lu kalau misalnya lu bisa kuat pertahanan prinsip lu, berarti ya udah nggak apa-apa. Mungkin lu datang di kehidupan mereka bisa lihat lu misalnya mereka tuh pemabok rokok kayak gitu, lu datang ke mereka, lu bergaul sama mereka, tapi lu nggak gitu, dan akhirnya mungkin lewat lu mereka bisa sadar, itu positifnya ya kayak gitu. Oke, gue udah nangkep. Berarti menurut gue sih untuk kesimpulan dari podcast kita sekarang, yang pertama itu dari Monik sendiri, kita harus memperbaiki diri kita sendiri, kayak harus lihat kapasitas diri kita sendiri, cerminan diri kita sendiri. Kedua dari Miguel, kedua itu kita harus punya prinsip itu penting banget. Gimana kita mau ada di lingkungan itu kalau kita nggak punya prinsip. Nah, kalau yang ketiga itu baru dari gue tadi, kita harus pinter-pinter tuh milih teman kerja, teman tongkrongan, pasangan. Itu sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Bener gak? Iya. Betul. Kalau dari menghindari diri kita dari toksik dalam hubungan itu ya kayak gitu aja sih, berprinsip aja sih jadi cewek gitu, jangan keikut-ikut alurnya doang. Nggak apa-apa men, kalau menurut gue kayak gini, nggak apa-apa men, lu punya, selama lu nggak punya hubungan sama tuh orang, lu bisa kok ngenal cowok-cowok tuh banyak. Karena misalnya
kecuali lu salah kalau misalnya lu masih dekat, masih nanggepin cowok, terus dalam status lu ada hubungan sama orang lain, itu salah. Tapi selama lu belum punya ikatan, lu belum punya, maksud gue nggak, maksudnya lu belum pacaran sama tuh orang, ya lu sadar diri lah kayak gitu. Tapi selama lu belum, ya udah, do it aja gitu. Lu mau deket sama siapa itu pilihan lu. Menentukan pilihan itu ya nggak mudah. Kita perlu banyak option kalau menurut gue. Bukan menjadikan diri sebagai fuck girl apa segala macam, tapi menentukan yang terbaik buat kita. Ya kayak lu bilang tadi, harus banyak checklistnya. Gitu loh. Oke guys, Berprinsip kita udah menjadi di cewek. penghujung dari podcast kita nih. Gue pengen minta satu quotes dari kalian. Mulai dari siapa dulu? Quotes yang bisa kita ambil dari podcast kita hari ini. Berdasarkan dari kesimpulan kalian masing-masing tadi. Siapa duluan yang mau ngambil quotes? Ntar Atau dulu, dari gue mikir. duluan deh ya. Udah. Oke, dari gue duluan Udah ya. Kalau gue kan tadi kesimpulannya pinter-pinter milih teman kan. Karena pertemanan dan lingkungan itu mempengaruhi. Nah, kalau quotes dari gue ngambil salah satu quotes dari kitab suci. Asik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu dari gue. Kalau dari Monik, dari Bigil? Gak ada gue. Jalanin aja pokoknya. Oh, lu Kalau gue prinsipnya lebih ke jalanin aja? dalam ya, lu harus jadi cewek yang berprinsip. Bukan Oke, berarti bagus. lu harus jadi cewek yang berprinsip. Yang bener lu harus pegang teguh istilahnya. Maksud gue jadilah wanita yang berprinsip, yang punya, walaupun lu tuh mau kayak gimana, yang penting kalau lu udah berprinsip, cowok-cowok juga pasti bakal menghargai prinsip lu. Jangan lu jadi cewek yang harus gitu. Kalau misalnya nih, contohnya lu nggak prinsip, lu nggak suka cowok ngerokok, nggak suka cowok kayak gini, tiba jadian dikit lenceng deh. Nah, karena dari situ lu bisa dinilai cowok berprinsip, karena cowok tertarik tahu sama cewek. Oh guys, Bagus. biar lu nggak kena dalam toxic kayak gitu-gitu, ya berprinsip sih menurut gua. Oke, dari Monik. Itu Udah sama aja. Nggak bisa gitu. Gak ada gue quotes. Nggak, tadi kan ada itu. Nggak cuma quotes kayak kata-kata pegangan dari lu. Gue tampar kalau nggak ada. Tapi jujur manusia itu butuh diapresiasi loh. Apalagi pasangan. Serius. Dari apa? Jadi apa? Nah, kalau menurut aku tadi itu ya apa namanya, hubungan itu bukan saat lu mau memulai, tapi ketika lu mempertahankan ketika itu berjalan. Masa? Jangan lupa ya apresiasi setiap pasangan kalian. Yes. dan juga kalian harus berprinsip jadi wanita, biar jangan dimainin sama cowok. Yes. Betul. Oke guys, kita sudah sampai pada penghujung Sudah selesai untuk podcast hari ini. Thank you teman-teman. Bye Ya. bye. Halo guys, jangan lupa saksikan kami hanya di Kepikiran Podcast. Eksklusif di WTJ Production Channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel WTJ Production. Yeay!